Shalom Bapak Ibu sekalian, jumpa lagi pagi hari dalam acara kesayangan kita yaitu Devotion from Nation, sebuah program yang akan membawa Bapak Ibu sekalian dan kita semua untuk menuju kedewasaan rohani, dan Anda dan saya disiapkan menjadi berkat dan terang bagi kerajaannya. Sebelumnya mari saya ngajak Bapak Ibu sekalian untuk berdoa. Tuhan yang kami cintai, Bapa Surgawi, pagi hari ini kami memulai perenungan kita. Sebelum kami mulai hari-hari, kami mau Tuhan menuntun kami semua lewat firman-Mu, biar firman jadi rema, menerangi setiap langkah kaki kami. Tuhan, jadilah Tuhan, jadi Raja dalam kehidupan kami, berbicaralah dan urapi kami semua. Di dalam nama Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mau menyampaikan renungan pagi ini, saya mau cerita tentang peristiwa yang saya alami beberapa bulan yang lalu. Waktu itu saya mau menjemput anak saya pulang sekolah. Dalam perjalanan saya naik motor, saya lewat sebuah perempatan, di sana ada zebra cross. Nah, ketika itu ada orang-orang yang menyeberang, ya beberapa rombongan, saudara. Saya dan beberapa pengemudi yang lain lagi menunggu mereka nyeberang. Nah, di satu bagian setelah mereka selesai, sudah menyeberang lewat, maksudnya saya dan beberapa orang melanjutkan. Nah, saudara, masih ada beberapa penyeberang yang lain menurut saya aman, jadi saya lewat. Rupanya di seberang sana ada petugas yang memantau dan mengamatin. Lalu ketika tahu kami melewati itu semua, mereka memanggil dan menepikan. Lalu kesempatan itu nanya surat-surat berkendara saya dan beberapa orang. Saudara, ketika saya tunjukkan semuanya, lalu dia menjelaskan kami melanggar peraturan, kami membahayakan mereka. Saudara, ketika dia tunjukkan dan dia nyatakan itu, lalu dia mau buat surat tilang, saya sempat menjelaskan, loh, saya kan gak nabrak, saya nggak melakukan kesalahan, saya nggak merasa, saudara. Menurut saya karena nggak nabrak, jadi saya nggak merasa. Saya merasa fine saja, bahkan orang nyebrang kita ngasih, saudara. Namun petugas tadi menjelaskan ada aturan yang mewajibkan kami sebagai pengemudi membiarkan penyeberang di zebra cross itu menyeberang dengan aman sampai selesai. Nah, saudara, akhirnya lewat perdebatan, saya khususnya juga orang-orang tadi yang terkena ditilang, mereka pun akhirnya kena tilang semua. Singkat cerita, saya sempat tanya juga dengan petugas kira-kira berapa, petugas menyebutkan angkanya. Saya sempat protes dalam hati, bahkan ada dalam hati dan pikiran saya, ini kalau di tempat saya asal, fine, no problem. Tapi kenapa? Tapi saya percaya ini Roh Kudus juga mengingatkan saya bahwa masing-masing negara punya aturan dan ketetapan serta ketegasan masing-masing. Akhirnya saya melanjutkan, tapi di perjalanan itu saya benar nggak bisa terima, saya sempat marah juga. Tapi Tuhan mengingatkan, saudara, bukan berarti setelah pemerintah memberi surat izin mengemudi, driving license, lalu kita bisa melakukan sesukanya. Namun ada bagian dan tanggung jawab ketika surat izin mengemudi diberikan. Saudara, saya percaya ketika ujian semua untuk mendapatkan surat izin itu, kita nggak bisa menghafalkan seluruhnya. Namun ketika diuji dan selesai dan kita mendapatkan, ada bagian selanjutnya yang harus kita kerjakan, yaitu memahami, mengenali dan memahami aturan-aturan yang ada. Ya, peristiwa ini saya mulai bisa memahami dan saya bisa menerima. Walaupun saya berat dengan denda yang saya terima itu, tapi Roh Kudus berbicara lebih lanjut dan dia mengingatkan dalam sebuah ayat, yaitu di Hosea 4. Lagi sekali di Hosea 4 ayat 6, saudara. Dikatakan di sana, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku.
Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku akan melupakan anak-anakmu. Saudara, waktu saya diingatkan dengan ayat ini, wow, Tuhan, saya diingatkan pula dengan sebuah hal, saudara. Seringkali kita merasa setelah kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan lebih detailnya mungkin kita menerima diri untuk memberikan diri baptis, tanggung jawab kita selesai. Tidak, saudara. Ada sebuah tanggung jawab yang Anda dan saya harus lakukan dan kerjakan terus menerus, yaitu membawa hidup Anda, membawa hidup kita dalam pengenalan akan hukum dan firman-firman-Nya. Saudara, kita harus membawa kehidupan kita masuk dalam sebuah kedewasaan rohani. Kita harus membawa pertumbuhan, harus mengalami pertumbuhan secara rohani. Di mana ketika Anda dan saya mengalami pertumbuhan, berarti Anda dan saya membawa diri kita mengenal Allah dan hukum-hukumnya. Lewat ini saya belajar dan saya makin mensyukuri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau saya harus didenda, sebab saya nggak harus menunggu peristiwa kecelakaan besar yang mengakibatkan kecelakaan fatal, saya baru memahami. Dan saya bersyukur ke semuanya. Akhirnya saya bayar denda itu, saudara. Walaupun lumayan juga. Namun saya bersyukur. Saya nggak harus mengalami kefatalan. Baru saya memahami. Lewat ini semua. Dan lewat firman hari ini saya mau ngajak Bapak Ibu sekalian, ayo kenali hukum-hukumnya. Bawa hidup kita memahami. Bahkan janganlah kita melupakan pengajaran. Karena sesungguhnya ketika Bapak Ibu dan kita sekalian, bahkan saya pribadi, merenungkan dan melakukan, yang diuntungkan, yang diberkati adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Seringkali tanpa kita sadari, kita menyangka ketika kita melakukan, nanti Tuhan diuntungkan. Tidak, saudara. Ketika Anda dan saya melakukan, kita mempermudah hidup kita pribadi. Hari ini, ayo, kita memulai hari ini, kita memulai semuanya dengan Tuhan. Kita percaya ketika Anda dan saya mencari, merenungkan, bahkan mengenali kehendak Allah, mengenali firman-firman-Nya, kita membiarkan hidup kita tinggal dalam area perlindungan dan penyertaan-Nya. Lewat peristiwa itu juga saya teringat dengan sebuah cerita dalam 2 Samuel 22. 2 Samuel pasal 22 di ayat 1 sampai 51. 2 Samuel 22 ayat 1 sampai 51. Itu cerita tentang bagaimana nyanyian syukur Daud. Pada hukumnya dikatakan nyanyian syukur Daud. Saudara, Daud menceritakan ucapan syukurnya, dia menuliskan, dia mengungkapkan bagaimana dahsyat, bagaimana ajaibnya Allah menolong dia. Dia mengekspresikan ketika Allah menolong begitu ajaib dan dahsyatnya, dia melihat campur tangan Allah begitu ajaib. Saudara, namun dari 51 ayat itu ada 3 ayat yang menjadi inti apa yang membuat Daud mengalami pertolongan yang ajaib. Di ayat 22, mari kita perhatikan, kita mulai di ayat 22. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan. Sebab Daud tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Sebab segala hukumnya aku perhatikan dan dari ketetapannya aku tidak menyimpang. Aku tidak berlaku, tidak bercelah kepadanya. Aku berlaku tidak bercela kepadanya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Saudara, 3 ayat ini 3 ayat yang menyatakan apa yang menjadi tanggung jawab Daud, yaitu dia tetap mengikuti jalan-jalannya. Dia nggak membiarkan atau menjauhkan dirinya dari Tuhan sebagai orang fasik. Di ayat 23 menjelaskan lagi, sebab segala hukumnya ku perhatikan. Ya nggak cuma sekedar asal mendengar, tapi dikatakan segala hukum Allah, segala hukumnya ku perhatikan dan dari ketetapannya aku nggak menyimpang. Ada sebuah keputusan hati yang nggak menyimpang. Saudara, dari ayat ini juga mengingatkan dan membuat Anda dan saya perlu kita pahami bahwa ketika Anda dan saya punya kerinduan gak menyimpang, punya ketetapan gak menyimpang, kita perlu memperhatikan hukum-hukumnya. Saya percaya, saudara,
Apa yang dialami Daud di pasal 22 ini, saudara, sebuah perkara yang Anda dan saya rindukan. Karena Anda perhatikan di ayat satunya, Daud menceritakan bagaimana Tuhan melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Saudara, Daud menceritakan semua musuh-musuhnya mencengkram dan menyerang. Bahkan dikatakan Saul, raja dan mertua. Saudara, mereka memusuhi, bahkan mereka siap mencengkram Daud. Tapi pertolongan Tuhan, pengenalan dia akan Tuhan, ketika dia menetapkan hatinya, menetapkan dan memperhatikan firman-firmannya, hukum-hukumnya, membuat Daud ngalami pertolongan dan campur tangan Tuhan yang ajaib. Saya percaya setiap kita rindu ngalami Tuhan yang ajaib, ngalami pertolongan dan mujizat yang ajaib. Namun ada bagian yang penting harus Anda perhatikan, yaitu ayo kita perhatikan segala hukumnya. Kita perhatikan dan kita tetapkan dalam hidup kita, supaya Anda dan saya mengikuti, menghidupinya, dan Anda dan saya dimampukan gak menyimpang. Saya percaya ini kerinduan kita untuk mengalami kemenangan dan kemenangan, tuntunan dan penyertaan Dia. Pagi hari ini saya berdoa, perenungan kita menginspirasi setiap kita semuanya. Karena itu mari saudara, lewati dan mulai hari ini bersama Dia. Besok, dan setiap hari kita bersama Dia. Saya percaya Dia gak membiarkan kita mengalami masalah, bahkan mengalami tantangan. Karena Allah selalu memperhatikan umat yang memperhatikan kita semuanya. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak buat hari ini. Kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Mampukan kami merenungkan, memperhatikan. Bahkan lebih dari itu Tuhan, kami punya ketetapan untuk gak menyimpang. Tuhan, biar hukum-hukum-Mu, biar ketetapan-ketetapan-Mu akan membawa kami untuk makin setia, makin berani, sepenuh hati mengasihi-Mu, memperhatikan setiap kehendak rancangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati teman-teman kami semua dalam pergumulan. Biar firman hari ini menginspirasi kami untuk bisa menolong kami, membebaskan kami. Biarkan kami memulai bersama-Mu. Terima kasih, dan berdoa juga lihat kesempatan ini buat teman-teman kami Tuhan. Baik yang di Filipina, di Malaysia, di Brunei, Tuhan, di Singapura, saudara, juga di Korea, di Indonesia, di Australia, di Amerika. Tuhan berkati semua Tuhan, teman-teman kami semuanya. Biar firman-Mu menerangi, mampukan kami jadi pelaku dan pelaksana firman-Mu, supaya kehidupan kami jadi terang, jadi garam, dan kehidupan kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kemurahan pertolongan sepanjang hari ini nyata bagi kami orang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Jumpa lagi di kesempatan mendatang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you.